Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Penguji Sidang Tesis MM UGM bulan April tahun 2021. Yang saya hormati Ibu Reni Rosari Dr. MBA selaku pembimbing pada penelitian ini. Semoga Bapak Ibu senantiasa dalam kondisi sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Izinkan saya Riantri dari kelas reguler 47 MM UGM Jakarta mempresentasikan hasil penelitian saya, yakni pengaruh kepribadian proaktif terhadap keterlibatan kerja dengan kepemimpinan transformasional sebagai pemoderasian studi pada petugas layanan prioritas Bank Syariah XYZ. Adapun latar belakang pada penelitian ini adalah kehadiran Bank Syariah di Indonesia di tahun 1990-an yang secara perlahan mampu memenuhi kebutuhan dari masyarakat yang menghendaki layanan perbankan dengan prinsip syariah. Transformasi layanan perbankan syariah dalam rangka memberikan layanan optimal kepada nasabah dengan beragam produk dan layanan jasa perbankan yang ditawarkan sesuai dengan pembaruan regulasi oleh Bank Indonesia turut mendukung kehadiran Bank Syariah di Indonesia. Keberlangsungan Bank Syariah di Indonesia semakin lama terus meningkatkan ceruk pasar, dan salah satunya pada Bank Syariah XYZ sejak tahun 2017 hingga tahun 2019 berturut-turut mengalami peningkatan dana pihak ketiga terutama pada segmen layanan prioritas. Hal tersebut menjadi perhatian khusus bagi Bank Syariah XYZ, sehingga menjadikan layanan prioritas menjadi salah satu fokus strategi bisnis pada Bank Syariah XYZ. Layanan prioritas merupakan bisnis perbankan dengan segmen khusus, yakni nasabah dengan kategori menengah ke atas, sehingga mampu mempercepat laju biaya pertumbuhan bisnis Bank Syariah XYZ. Sehubungan dengan hal itu, maka perlu adanya pegawai yang proaktif, terutama dalam layanan prioritas Bank Syariah XYZ, dalam memberikan optimalisasi layanan kepada nasabah dan semakin meningkatkan portofolio bisnis. Pada saat pandemi, seluruh aktivitas layanan perbankan mengalami perubahan dalam melayani kepada para nasabah, antara lain dengan transformasi pada layanan digital, pada pemberian kemudahan transaksi kepada nasabah dimanapun nasabah berada, sehingga mengurangi aktivitas transaksi secara langsung datang ke bank. Hal tersebut juga dilakukan pada layanan kepada nasabah prioritas, sehingga menjadikan tantangan bagi para pegawai dalam perolehan capaian bisnis dari para nasabah dan juga calon nasabah. Dalam hal ini, seperti yang disampaikan oleh Taran 2009, peran pimpinan layanan prioritas dalam memacu keterlibatan kerja para pegawai melalui terapan visi organisasi dan menjadi pendukung dalam aktivitas kerja para pegawai. Hasil survei engagement yang dilakukan secara rutin sejak tahun 2017 dan dilanjutkan tahun 2019 mengalami peningkatan pada Bank Syariah XYZ, terutama pada aspek customer focus dan collaboration. Turut merefleksikan bahwa para pegawai sangat totalitas dalam pelayanan kepada para nasabahnya, dan capaian hasil akan lebih efektif jika dapat dilakukan secara kolaborasi antara tim pada lingkungan kerja baik sesama lini maupun antara pimpinan kepada subordinatnya. Smith 2016 menyampaikan bahwa kepemimpinan transformasional sebagai variabel yang dapat mempengaruhi secara langsung pada keterlibatan kerja dan bukan sebagai pemoderator. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah fokus bisnis perusahaan, pemahaman tujuan kerja oleh para pegawai layanan prioritas Bank Syariah XYZ, keterlibatan kerja petugas layanan prioritas Bank Syariah XYZ, kepribadian proaktif pegawai dalam optimalisasi pemenuhan kebutuhan nasabah, dan stimulasi dalam inovasi bekerja oleh pimpinan transformasional. Selanjutnya, tujuan penelitian pada tesis ini antara lain, yang pertama, menguji dan menganalisis pengaruh positif kepribadian proaktif terhadap keterlibatan kerja pegawai, dan yang kedua, menguji dan menganalisis peran kepemimpinan transformasional sebagai pemoderasi pengaruh kepribadian proaktif terhadap keterlibatan kerja. Selanjutnya, acuan landasan teori pada penelitian ini adalah yang pertama pada variabel kepribadian proaktif. Kepribadian proaktif didefinisikan sebagai disposisi seorang individu terhadap kegiatan yang dilakukan untuk mempengaruhi lingkungan sekitar oleh Batman and Cran 2003. Lalu Baker et al. 2012 menyebutkan karyawan yang memiliki kepribadian proaktif cenderung mengambil inisiatif pribadi untuk berdampak pada dunia di sekitar mereka. Lanjut, variabel keterlibatan kerja. Karyawan yang terlibat dianggap berharga karena mereka berkomitmen untuk tujuan dan nilai-nilai organisasi mereka, menurut Sovelli dan Baker 2004. Lalu, Sovelli 2013 menyampaikan keterlibatan kerja didefinisikan sebagai konsep dalam pekerjaan terkait keadaan pikiran yang ditandai oleh kekuatan, dedikasi, dan penyerapan.
Pada landasan teori variabel kepemimpinan transformasional, pemimpin transformasional mendapatkan pengikut untuk melakukan pekerjaan yang melampaui ekspektasi dengan pemikiran ke depan, komunikasi yang menginspirasi, kepemimpinan yang mendukung, stimulasi intelektual, dan pengakuan pribadi mengacu pada Robertian Griffin tahun 2004. Terdapat kajian penelitian terdahulu yang menjadi acuan dan relevan dalam penelitian ini. Antara lain, yang pertama, penelitian yang berhubungan dengan topik yang dibahas sebagai acuan utama penulis, yakni penelitian Marjolin C.J. Channels et al. 2016. Yang kedua, penelitian lain yang menjadikan variabel transformasional sebagai moderator, antara lain oleh Shin Hee Jeong et al. 2016 yang sebelumnya diadopsi oleh Song et al. 2013. Berikutnya terdapat juga penelitian dengan kepemimpinan transformasional sebagai variabel independen yang mempengaruhi langsung variabel keterlibatan kerja. Contohnya adalah penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Vogel and Sub 2019, yang dilakukan sebelumnya juga oleh Christian et al. 2011, Gary et al. 2013, Zhu et al. 2009. Dan penelitian ya, dengan kepemimpinan transformasional sebagai variabel langsung juga dilakukan oleh Mozamel dan Han 2016, yang sebelumnya diadopsi juga dari Judge dan Piccolo 2004. Kemudian penelitian tersebut terkait pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap keterlibatan kerja yang pada akhirnya akan berdampak pada kinerja pegawai. Serta penelitian mengenai multidimensi pada kepemimpinan transformasional dapat direlasikan pada unsur-unsur dimensi keterlibatan kerja, yakni figure, dedication, and absorption dalam interaksi pada kedua variabel tersebut oleh Bawan 2019. Model penelitian ini merupakan ilustrasi mengenai pengaruh kepribadian proaktif yang merupakan variabel bebas terhadap keterlibatan kerja sebagai variabel terikat yang dihipotesiskan pada H1 yang kemudian interaksinya dimoderasi oleh kepemimpinan transformasional sebagai variabel moderator yang kemudian dihipotesiskan pada H2. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan populasi seluruh pegawai layanan prioritas Bank Syariah XYZ dengan pengambilan sampel secara purposive sampling dengan masa jabatan responden dan kepemimpinan langsung di atas 6 bulan. Diperoleh sebanyak 139 responden melalui formula Slovin. Penelitian dilakukan sejak bulan Desember 2020 sampai dengan Januari 2021. Instrumen penelitian mengacu pada penelitian terdahulu oleh Channel et al. 2016, yakni kepribadian proaktif mengadopsi dari Seibert et al. 2001 sebanyak 10 item, keterlibatan kerja menggunakan US dari Sovelli and Becker 2003 dengan kuesioner singkat 9 item, serta kepemimpinan transformasional yang mengadopsi dari Rafferty and Griffin 2004 sebanyak 15 item. Uji validitas pada penelitian ini secara validitas isi oleh para ahli dan validitas konvergen dengan confirmatory factor analysis dengan parameter average variance extracted atau AVE lebih besar sama dengan 0,5 mengacu pada Sarsted et al. 2004. Uji reliabilitas dengan Cronbach alpha dengan nilai CA harus lebih besar sama dengan 0,6 agar dinyatakan konsisten dan handal sesuai acuan Sekarang dan Buggy 2016. Pada uji hipotesis 1 dengan uji regresi sederhana dan uji hipotesis 2 dengan conditional process analysis Hayes 2013. Profil responden pada penelitian ini adalah dengan karakteristik masa kerja, masa kepemimpinan, jabatan, atasan langsung, serta wilayah kerja. Dengan total responden yang terlibat pada penelitian ini sebanyak 182 responden sebelum disortir. Statistik deskriptif pada penelitian ini diperoleh nilai rata-rata pada variabel KT sebesar 3,93, KP 4,02, variabel KK 4,13, dan deviasi standar pada setiap variabel yaitu KT 0,45, KP 0,43, dan KK sebesar 0,48. Pada hasil penelitian ini diperoleh hasil uji validitas seluruh variabel valid karena nilai AVE terpenuhi sesuai parameter, yaitu lebih besar sama dengan 0,5. Begitupun pada uji reliabilitas, semua variabel teruji konsisten dan handal karena nilai CA pada ketiga variabelnya lebih besar sama dengan dari 0,6.
Sementara hasil uji hipotesis pada penelitian ini diperoleh pada uji hipotesis 1 nilai R² sebesar 0,43, yang berarti variabel KP mampu menjelaskan variasi variabel keterlibatan kerja sebesar 43% dan nilai koefisien beta sebesar 0,66 dengan nilai signifikansi kurang dari 0,05. Maka dapat diinterpretasikan semakin tinggi tingkat KP, semakin tinggi juga tingkat KK pada petugas layanan prioritas Bank Syariah XYZ. Sedangkan hasil uji hipotesis 2 menunjukkan meskipun nilai R² meningkat menjadi 0,48 atau 48%, akan tetapi nilai signifikansi koefisien interaksi antara KP dan KT atau KP dikali KT memiliki nilai sebesar minus 0,28 dengan arah negatif dan tidak signifikan atau nilai P lebih besar dari 0,05. Hal tersebut berarti bahwa KT tidak memoderasi secara signifikan pengaruh positif KP terhadap KK. Sehingga rangkuman hasil pengujian hipotesis pada penelitian ini adalah pernyataan hipotesis 1, kepribadian proaktif berpengaruh positif terhadap keterlibatan kerja, hasil pengujiannya terdukung. Dan pernyataan hipotesis 2, kepemimpinan transformasional memoderasi pengaruh kepribadian proaktif terhadap keterlibatan kerja, hasil pengujian tidak terdukung. Di luar dari hipotesis penelitian, peneliti melakukan analisa tambahan terkait pengaruh KT secara langsung terhadap KK dan diperoleh hasil KT berpengaruh langsung kepada KK dengan nilai R² 0,47 dan nilai signifikansi 0,046. Selanjutnya, pembahasan yang terhubung dengan hasil penelitian sebelumnya. Yang pertama, sesuai dengan hasil uji hipotesis 1, maka nilai R² sebesar 0,43 menjadikan variabel KP mampu menjelaskan variabel KK sebesar 43% dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terdapat pada penelitian. Selain itu, berdasar hasil penelitian dan merujuk pada CRAN 2000, pegawai proaktif mungkin terlibat dalam pekerjaannya, antara lain dengan mengidentifikasi peluang, perbaikan, serta menantang status quo pada lingkungan kerja. Sedangkan berdasar pada hasil uji hipotesis 2, perolehan nilai koefisien hasil interaksi KP dan KT diperoleh nilai negatif 0,28. Hal tersebut menjelaskan bahwa KT tidak memoderasi secara signifikan pengaruh positif KP terhadap KK. Peneliti kemudian melakukan analisa tambahan dengan menguji secara langsung KT terhadap KK, dan hasil diperoleh adalah nilai signifikansi KT sebesar 0,046, di mana jika dibulatkan P sama dengan 0,05. Yang berarti pengaruh langsung tersebut bersifat positif dan memiliki interpretasi jika seorang pegawai merasakan KT yang tinggi, maka akan meningkatkan KK pegawai pada layanan prioritas Bank Syariah XYZ. Sehingga perlu dilakukan analisa ulang efektivitas kepemimpinan transformasional pada layanan prioritas Bank Syariah XYZ, terutama pada pegawai dengan kepribadian proaktif. Simpulan, kepribadian proaktif berpengaruh positif terhadap keterlibatan kerja pegawai layanan prioritas Bank Syariah ini mendeskripsikan bahwa semakin tinggi kepribadian proaktif, maka pegawai juga akan semakin tinggi dalam terlibat kerja pada layanan prioritas Bank Syariah XYZ. Yang kedua, kepemimpinan transformasional tidak memoderasi secara signifikan pengaruh positif kepribadian proaktif terhadap keterlibatan kerja pegawai layanan prioritas Bank Syariah XYZ. Kehadiran pimpinan yang transformasional terhadap pegawai dengan kepribadian proaktif tidak mempengaruhi keterlibatan kerja pegawai tersebut. Saran peneliti pada perusahaan perbankan Syariah XYZ. Yang pertama, berdasarkan nilai rata-rata pada variabel KT yang masih rendah di antara variabel dua lainnya, yaitu sebesar 3,93, maka Bank Syariah XYZ hendaknya menyiapkan dengan matang suksesor supervisi pada layanan prioritas. Yang kedua, sehubungan dengan baru sebesar 43% variabel KP yang memengaruhi KK pada layanan prioritas berdasar hasil penelitian, maka perlu dilakukan peninjauan ulang pada proses seleksi serta kelola manajemen talenta. Kemudian yang ketiga, KT yang tidak memoderasi pada pengaruh KP terhadap KK, perlu adanya gaya kepemimpinan lain yang lebih tepat agar memberikan ruang kepada pegawai dengan kepribadian proaktif untuk meningkatkan keterlibatan kerjanya. Demikian pemaparan hasil penelitian dari Riantri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala atensi yang telah diberikan dan dicurahkan kepada peneliti. Salam sehat selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.